Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas banyak tentang apa yang dimaksud dengan jin ya, dan bagaimana gerombolan-gerombolan jin ataupun makhluk-makhluk rohani yang mana ini akan ada hubungannya dengan kejadian yang sekarang lagi viral ya, antara Samsudin, Sulap Merah, dan juga Ustadz Faisal ya. Ini nanti akan ada hubungannya. Semoga siapa yang melihat video ini bisa di-share ya, agar mereka tahu dan bisa belajar dari sini. Jadi kalau Pesulap Merah itu mengatakan santet itu tidak ada, itu salah besar. Sebab santet ini ada hubungannya dengan jin. Nantinya akan seperti itu. Karena yang menggerakkan santet itu adalah jin. Jadi tidak percaya dengan adanya santet, maka dia tidak percaya dengan adanya jin. Padahal jin sudah jelas-jelas diciptakan sebelum adanya Nabi Adam. Jadi jin diciptakan itu sebelum Nabi Adam. Itu di dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya santet, berarti tidak percaya jin. Berarti tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Itu seperti itu. Jadi siapakah itu jin? Jin adalah suatu jenis makhluk rohani yang berakal, yang mempunyai kehendak, dan dibebani suatu kewajiban seperti yang dibebankan kepada manusia. Akan tetapi mereka terbebas dari bahan kebendaan yang ada pada manusia. Dan jin itu tertutup dari indera, dari penglihatan manusia, dan tidak dapat dilihat dalam bentuk aslinya. Namun jin ini mempunyai kemampuan untuk menjelma dalam bentuk sesuatu. Tapi ini jangan salah tafsir. Di sini diterangkan tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Ini berarti bahwa jin bisa dilihat dalam bentuk yang lain. Karena jin mempunyai kemampuan untuk berubah wujud. Seperti dia merubah wujudnya menjadi pocong, menjadi genderuwo, tuyul, itu adalah jin. Dan jangan salah arti juga. Kalau manusia biasa pun bisa melihat. Karena apa? Kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah. Jika Allah menghendaki seseorang itu untuk bisa melihat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, apa bahan penciptaan jin? Jadi, Allah berfirman tentang bahan asal penciptaan jin dalam surat Al-Hijr ya, ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Bahwasanya jin pada awal keadaannya diciptakan dari api yang tidak berasap. Karena asamun adalah nyala api yang murni tanpa asap. Jadi begitu panasnya api itu. Dan dari golongan jin pun mempunyai kelompok-kelompok tertentu. Jadi sama seperti manusia. Sudah sebutkan tadi bahwa bedanya kalau jin itu terbebas dari kebendaan, tapi sama-sama jin pun punya akal dan punya
tingkatan-tingkatan masing-masing. Di antaranya ada yang lemah akal, lalai, ada pula yang kafir. Dan inilah kelompok yang terbanyak di antara bangsa jin, yaitu kelompok yang kafir, yang lalai. Seperti dalam Al-Quran pun, dalam firman Allah ada itu surat Al-Jin ayat 14 sama 15. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Jadi sama kayak seperti manusia. Manusia pun yang tidak taat dan keluar dari kebenaran, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam bersama jin tersebut. Jadi sekali lagi, di antara jin-jin itu ada yang taat dan ada yang patuh. Di antara mereka ada pula yang zalim, menganiaya diri mereka sendiri dan dengan kekufuran. Barang siapa yang taat di antara mereka, maka ia benar-benar telah mengarah kepada petunjuk dengan amal perbuatannya itu. Dan barang siapa yang menganiaya dirinya sendiri, maka ia menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Bahkan jin pun dibebani hukum syariat mukallaf seperti manusia. Sebagai halnya manusia, sedangkan rasul-rasul mereka, rasul-rasul dari bangsa jin ini adalah manusia. Jadi yang meluruskan, membawa berita-berita tentang Islam, tentang kebenaran-kebenaran adanya Allah, tentang kebenaran di dalam kewajiban-kewajiban itu, yang membawa itu adalah rasul. Jadi rasul dari bangsa jin itu juga manusia. Makanya ada seorang ulama atau seorang waliullah ya, yang mengislamkan dari golongan jin. Jadi begitulah. Maka sangat erat sekali antara manusia dengan jin. Sama-sama punya akal, sama-sama dibebani suatu kewajiban. Jadi seperti pernah itu dalam ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari, wa Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Baihaqi, yang menerangkan bahwa beliau bersabda, telah datang kepadaku seorang da'i. Sekali lagi, telah datang kepadaku seorang da'i dari golongan jin yang meminta kehadiranku. Maka aku pun datang kepada mereka, lalu aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi di sini maksudnya adalah, ini potongan dari kisah tatkala jin mendengarkan ayat Al-Quran di saat Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Ini potongannya, ini sambungannya nih saya sebutkan ini di belakang saja. Jadi tatkala Rasulullah membaca Al-Quran, khususnya di dalam sholat, ada salah satu jin yang mendengarkan Rasulullah di saat melakukan sholat itu. Maka apa yang dikatakan jin? Setelah sholat itu selesai, bacaan Al-Quran itu selesai, jin lalu menemui
teman-temannya, kemudian memberikan laporan bahwa dia, jin itu, telah mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, yang intinya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyebarkan suatu kebaikan, suatu kebajikan. Nah, karena itu, di sini dalam golongan jin pun ada dai yang mempunyai majelis di situ. Jadi nggak cuma manusia, dari golongan jin pun ada seorang dai, ada yang namanya dai. Tapi akhirnya dai tersebut menemui Rasulullah, kemudian mengajak Rasulullah untuk membacakan ayat Al-Quran kepada majelisnya si dai itu. Nah, berarti di sini Rasulullah tidak cuma melihat, akan tetapi dia sudah masuk ke dalam alam jin dan membacakan Al-Quran kepada jin dan para dai itu. Nah, ini mungkin untuk bisa dipelajari ini untuk bagi Marshall Radival ataupun bagi Ustadz apa itu namanya itu, Ustadz siapa Kang? Faisar ya, Ustadz Faisar itu dipelajari lebih dalam lagi. Karena ini sebelum kita kita mempelajari masalah jin, janganlah kita berbicara jin, nanti akan menjadi salah itu, seperti itu. Bahwa di sini jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi nanti kalau ini khusus ini buat para yang belajar ilmu hikmah ya, khususnya dibilang khodam atau jin ya, memasukkan suatu khodam ke mediator, ini harus berhati-hati ini. Berhati-hati. Karena apa? Karena jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi biasanya kalau jin itu ngawur, menceritakan suatu perkara yang gaib. Karena itu tidak mungkin, jin pun tidak tahu. Karena apa? Pengetahuan tentang hal-hal yang gaib hanya dimiliki Allah. Allah tidak memperlihatkan perkara-perkara yang gaibnya kepada siapapun. Kecuali apabila Allah berkehendak untuk menyampaikan kepada orang yang diridhoi dari para rasulnya tentang sesuatu yang ingin disampaikannya. Jadi hanya melalui para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan perkara-perkara yang gaib. Karena mengenai dalam hal ini itu ada di dalam surat Al-Jin 26-27 yang artinya Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoi, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga di sini adalah malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi perkara yang gaib ini dijaga oleh para malaikat. Jadi jin tidak akan bisa mengetahuinya. Lalu kita akan mengulas lagi tentang iblis dan setan. Siapa itu iblis dan siapa itu setan? Iblis adalah suatu nama dalam bahasa non-Arab ya. Oleh karena itu nama ini tidak bertanwin atau ghairu munsharif. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa kata iblis adalah bahasa Arab yang diambil dari masdar iblas, yakni berputus asa dari rahmat Allah atau menjauhkan diri dari kebaikan. Jadi lafaz ini tidak bertanwin. Karena ini
Karena tidak ada orang lain yang mempunyai nama seperti ini. Atau karena ia mempunyai nama-nama ajam atau non-Arab. Dan siapa itu iblis? Iblis adalah moyang dari setan. Jadi iblis adalah moyang dari setan-setan. Setan adalah setiap pembangkang, baik dari golongan manusia, jin, atau binatang. Setan yang dimaksudkan di sini adalah pembangkang dari kalangan jin. Jadi iblis adalah ayahnya dari setan. Jadi setan adalah anaknya iblis. Yang mana iblis itu kan telah meminta penangguhannya kepada Allah. Jadi iblis ia telah meminta penangguhannya kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permintaannya sebagaimana di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai suatu hari dari waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Dan iblis juga mempunyai keturunan. Kenapa tadi saya bilang iblis adalah ayahnya setan? Karena iblis mempunyai keturunan. Dan keturunannya itu adalah setan. Seperti dalam surat Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya'a min duni. Apakah kamu menjadikan iblis dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Jadi inilah yang menjadikan bahwa sumber dari bahwa adanya setan, sumber bahwa setan ini adalah anaknya iblis. Sedangkan amal perbuatan setan ini senantiasa mengarah kepada mendurhakai Allah, memecah belah umat, merobohkan, menghancurkan, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Singkatnya, tidak ada suatu kejahatan di muka bumi dan tidak pula kerusakan di alam semesta ini, melainkan setan-setan itu mempunyai hubungan dengannya. Jadi peran setan inilah yang mempengaruhi manusia, yang menjerumuskan manusia untuk jauh, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah peran setan. Jadi setan inilah yang menghiasi keburukan untuk umat-umat terdahulu hingga tampak indah, menghiasi kekufuran dan kemaksiatan hingga nampak baik. Jadi perlu digarisbawahi ini. Menghiasi kekufuran dan kemaksiatan hingga nampak baik. Mengajak mereka untuk mendustakan para rasul dan menentang perintah-perintah Allah. Itulah amal perbuatan yang senantiasa setan ini lakukan. Jadi di sini sangat-sangat berbahaya sekali. Kita harus sangat-sangat berwaspada dengan tipu daya setan ini. Jadi kita harus introspeksi diri. Apakah yang sudah kita lakukan ini adalah sesuatu yang setan ini inginkan? Kita harus introspeksi diri. Tanda-tandanya seperti apa? Bahwa yang diinginkan setan dan tugas khusus dari setan adalah untuk menjerumuskan manusia,
mempengaruhi manusia dengan tipu dayanya yang sangat halus. Dan ini kita harus cermati betul-betul. Jadi setan mengajak manusia untuk mengubah agama, keluar dari fitrah, menyekutukan Allah, menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Jadi setan senantiasa mengintai manusia dengan segala cara untuk menghalang-halanginya di jalan Allah dan berusaha memalingkannya dari amal perbuatan yang utama. Ini harus hati-hati ini. Lalu apa ini tanda-tandanya? Pertama ya, setan ini yang mengobarkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Saya lihat permasalahan antara pesulap merah dan Samsudin, juga apa yang dilakukan oleh Ustadz Faisal. Mohon untuk koreksi diri ya. Saya tidak menuduh, tapi untuk koreksi. Apa yang sudah kita lakukan ini menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Ini sudah sangat luas. Permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia ini sudah sangat meluas gara-gara adanya masalah si Marcel ini. Jadi ini adalah yang diinginkan oleh setan. Jika kita melakukan ini berarti kita sama seperti setan. Kita harus sadari itu. Kita sedang berada di dalam tipu daya setan. Kemudian memisahkan antara saudara-saudaranya dengan saling berbeda pendapat dan bermusuhan. Kedua itu. Ini terjadi tidak di antara permasalahan Marcel dan Samsudin? Semua sudah berbeda pendapat dan saling membenarkan diri. Ini adalah tipu daya setan. Jika kita melakukan ini, apa yang kita lakukan menyebabkan itu berarti kita sudah terjerumus di dalam tipu daya setan. Dan kita berarti sudah sama seperti setan. Dan setan pula yang mengobarkan api peperangan antar bangsa-bangsa dan suku-suku. Dan permusuhan kalian masuk tidak ini? Sudah mengobarkan api peperangan antar bangsa-bangsa dan suku-suku. Yang ketiga, apa yang terjadi? Dengan masalah kalian, ini sudah mengobarkan api peperangan. Berarti ini sudah masuk di dalam tipu daya setan. Berarti kalian sudah menjadi seperti setan. Hati-hati ini, hati-hati. Ayo kita koreksi diri. Kita koreksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, manfaatnya apa? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada baiknya. Memang kelihatannya baik, tapi dampaknya ini yang tidak baik. Itulah tipu daya setan. Maksudnya baik, membongkar penipuan dan sebagainya, tapi dampaknya tidak dipikirkan. Karena inilah tipu daya setan yang kelihatannya baik, tapi berakhir tidak baik. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Semoga bermanfaat ya.
cukup di sini dulu. Semoga ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua agar selalu mengingatkan diri kita. Mengingatkan apa yang sudah kita lakukan ini seperti apa dampaknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.